Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Alhamdulillah, saat ini saya sedang bersama akhina Muhammad Zaki Al-Baihaqi, yang mana beliau merupakan suri tauladan bagi saya, pijar contoh bagi saya, terutama menjadi seorang pemimpin. Saya harap akhina Zaki bisa menjelaskan dan berbagi ilmunya kepada saya dan terkhusus kepada kita semua untuk menjelaskan bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya di sini, sebelum saya menjelaskan apa itu pengertian bijaksana dalam kepemimpinan, jadi di sini saya ingin membagi pengalaman suatu kenapa saya bisa masuk di dalam kampus UHAMKA ini. Jadi awalnya saya emang tidak berniat untuk masuk kampus ini. Maksudnya tidak berniat bukan karena saya tidak ingin. Saya dari awal emang belum kepikiran memasuk UHAMKA. Tetapi setelah beberapa kali banyak kampus-kampus negeri yang saya coba, hampir 7 kampus yang tidak bisa saya sebutkan, saya coba dari mulai jalur rapot PTN, 7 PTN saya coba, tetapi hasilnya tidak ada. Maksudnya tidak ada, saya sudah mencoba berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah nakdirin saya buat masuk UHAMKA. Sebab begini, banyak beberapa, misalkan kayak kita nih, kita mau ke suatu jalan, kita mau ke suatu tujuan kita sama, cuman beda di jalan. Contohnya kayak ada sesuatu orang ingin jalan ke Depok, tetapi ada 2 jalur, yang satu lewat Margonda, yang satu lewat Jalan Raya Bogor. Nah, itu suatu pelajaran yang harus kita ambil dan kita pelajari. Maksudnya begini, menuju kunci sukses itu tidak harus ke kampus negeri. Ibaratnya kuliah di mana aja sama aja, kayak gitu. Maksudnya yang dimaksud dengan apa-apa nggak harus negeri. Jadi seorang mahasiswa tuh harus menempati dirinya di mana dia mencari jati dirinya sebenarnya. Jadi seorang mahasiswa jangan menganggap dirinya, wah, gua harus di negeri nih, kalau misalkan di negeri nggak sukses. Nggak kayak gitu. Maksudnya begini, banyak beberapa orang yang menilai kayak bahwasanya kalau misalkan dari kampus negeri nggak sukses. Banyak juga kok yang di kampus swasta malah sukses. Maksudnya gini loh, nggak apa-apa kita nggak dapat negeri, yang penting kita masih bisa kuliah. Maksudnya banyak beberapa perbedaan. Kita punya teman, yang satu di negeri, yang satu di swasta, dan kadang kita nggak bisa nilai orang nih gedenya bakal sukses, nggak bisa, karena semua itu kembali ke diri sendiri. Karena sejatinya negeri dan swasta tidak menjamin kamu sukses, tetapi yang menjamin kamu sukses itu adalah hanya diri sendiri. Jadi nggak disangka-sangka nih saya masuk UHAMKA. Maksudnya yang dari awal saya nggak tahu nih saya bakal masuk UHAMKA, tapi Allah nakdirin saya buat di UHAMKA. Mungkin ya emang ini jalannya, udah ibaratnya emang ini udah dikasih dari Allah, ini jalan ente. Maksudnya ini jalannya di sini, jalanin, selesain. Ibaratnya saya yang mulai, saya juga yang harus selesain. Lanjut masuk ke dalam materi tentang bijaksana dengan kepemimpinan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bijaksana dalam kepemimpinan. Jadi
suatu kebijaksanaan dalam kepemimpinan itu adalah suatu pemimpin yang dimana dicontoh oleh pasukan-pasukan atau murid-muridnya. Sebagaimana seseorang pemimpin yang bijaksana harus merangkul murid-muridnya, merangkul pasukannya. Supaya apa? Supaya kita tahu nih, nggak bisa seorang pemimpin egois dirinya. Kayak misalkan gini, seorang pemimpin ingin mengatur strategi, tetapi seorang pemimpin tidak tahu karakter. Gimana sih karakter seseorang pasukan, seorang murid-muridnya? Gimana kita mau tahu kalau misalkan kita tuh nggak berbaur sama murid-muridnya? Gimana sih kita mau tahu kalau misalkan kayak kita mau ngatur nih, misalkan kita mau ngatur suatu acara, gimana kan kita udah dipatokin nih pemimpinnya si A. Kalau kita udah ditugasin menjadi pemimpin, itu menjadi tanggung jawab yang besar, karena pemimpin bakalan dituntut di yaumul akhir nanti. Tidak bisa pemimpin seenaknya. Misalkan nih ada kayak suatu acara, kita pemimpin, tapi kita nggak mau ngertiin suatu pasukannya, suatu muridnya, itu nggak bisa. Karena sejatinya pemimpin perlu yang namanya itu merangkul. Gimana seorang pemimpin juga harus nih mahamin watak seorang murid-murid pasukannya. Misalkan kita udah jadi pemimpin nih, kita nggak bisa seenak-enaknya. Ibaratnya ya udahlah kita belaga kayak ya udah semaunya kita, itu nggak bisa dijadiin pemimpin. Karena sejatinya pemimpin itu bijaksana. Kalau emang ada masalah di suatu tempat, di suatu acara, di suatu manapun, misalkan ada suatu pasukan punya masalah, kita sebagai pemimpin harus menjadi tauladan yang baik. Kayak ya udah, gimana sih caranya buat lu jadi pemimpin biar lu bisa nengahin ini semua? Emang budaya pemimpin tuh apa sih? Pemimpin ibaratnya paling depan, pasukan paling depan. Kalau misalkan pemimpin nyuruh A, pasti semuanya ikut. Karena apa? Karena sejatinya murid, sejatinya pasukan, kalau emang pemimpin udah nyuruh nggak bakal ngelawan. Ibaratnya kayak gitu. Oleh karena itu pemimpin juga nggak bisa seenaknya. Pemimpin juga punya tanggung jawab besar. Nggak bisa nih kita seenaknya sebagai pemimpin kayak gue mau selagu gue, nggak bisa kayak gitu. Karena sejatinya pemimpin itu ngerangkul. Pemimpin harus bisa ngebaca hati murid-muridnya, ngebaca hati pasukannya. Ya udah, sebagai pemimpin kita harus mempunyai sifat sabar. Yang gimana kita harus sebagai pemimpin kita harus mempunyai sifat empati yang tinggi terhadap pasukannya. Terus seorang pemimpin harus mempunyai kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin nggak bisa kayak misalkan kita nentuin tanggal nih, kita mau ada acara nih di tanggal segini, tetapi pasukan dan murid-muridnya tidak bisa dan tidak setuju. Kita nggak bisa seenak-enaknya kayak itu sebagai pemimpin, karena sejatinya pemimpin harus bijaksana. Dalam arti bijaksana itu apa? Ngejelasin. Maksudnya ngejelasin tuh kayak ya udah ngepaparin semua maunya. Misalkan nih si Fulan mau ngadain acara tanggal segini, semuanya bisa gak? Nah itu maksudnya yang dibilang bijaksana dalam kepemimpinan. Dan cara ngambil keputusannya gimana? Ya udah dirundingin. Nggak bisa seorang pemimpin itu mempunyai sifat egois di dalam dirinya. Nggak bisa kayak gitu. Lalu seorang pemimpin harus mempunyai empati, rasa empati kepemimpinan itu ya udah saling membantu. Nggak ada sekatan antara pilih kasih. Misalkan seorang pemimpin nih, misalkan Ana jadi pemimpin, nggak bisa Ana misalkan pilih kasih sama satu pasukan, satu murid, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus bagi rata, dan itu rasa empati. Dan rasa empati itu rasa terhadap kasih sayang terhadap murid-murid dan pasukannya, kayak gitu. Keterbukaan terhadap masukan. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai firasat kayak ya udah, seorang pemimpin itu harus terbuka kepada pasukannya. Nggak bisa nih seorang pemimpin kalau misalnya ada orang mau memimpin tetapi kayak masih tertutup gitu. Ibaratnya kayak lu mimpin tapi seenak lu, itu nggak bisa. Kayak seorang pemimpin harus terbuka kepada pasukannya. Seorang pemimpin itu harus mempunyai kerendahan hati. Kayak gini contohnya, semisal suatu pasukan, suatu murid mempunyai kesalahan, seorang pemimpin nggak bisa seenaknya buat marah-marah. Seorang pemimpin harus mempunyai kerendahan hati. Kayak ya udah, sebagai seorang pemimpin nyontohin kepada murid-muridnya gimana sih cara kita sabar, gimana sih cara kita buat nahan emosi gitu. Supaya apa? Supaya murid-muridnya nanti ke belakangnya dan seterusnya ikuti apa yang perilaku pemimpin itu bagaimana, kayak gitu. Terus kemampuan berkomunikasi yang baik sebagai pemimpin. Jadi sebagai pemimpin harus mempunyai komunikasi, ikatan batin terhadap murid dan
pasukannya. Jadi seorang pemimpin ini nggak bisa kayak mempunyai rasa kekal atau mempunyai seorang pemimpin misalnya egois kayak gini. Gue marah sama si A, si Fulan misalkan kayak gitu. Gara-gara apa? Gara-gara komunikasi si Fulan sama si pemimpin itu nggak baik. Itu nggak boleh kayak gitu. Seharusnya sebagai pemimpin menyalurkan komunikasi batin antara murid dan pasukan terhadap pemimpinnya. Terus di sini ada penjelaskan masalah bijaksana dalam kepemimpinan. Kebijaksanaan merupakan keahlian manusia yang dapat bertindak dengan mengontrol dirinya sendiri dalam situasi apapun. Jadi seorang pemimpin mempunyai rasa bijaksana dan mengontrol sewaktu-waktu murid-muridnya sedang kenapa-napa. Oleh karena itu, yang bisa diambil dari pelajaran kebijaksanaan adalah sebagai pemimpin harus mencontohkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dapat dicontoh, mana yang tidak dapat dicontoh, dan mengasih arahan untuk menjadi lebih baik buat kedepannya. Mungkin cukup sekian penjelasan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.